Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mirza Salam dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 22515070 khusus 111063. Di sini kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kami, yaitu PKMPI, yang berjudul Pemurnian Air Sungai berbasis aplikasi digital menggunakan alat watasi atau water bersih tanpa sikuman di Desa Kendalpaya, Kabupaten Malang. Kelompok kami beranggotakan sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Bumi disebut dengan planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Air merupakan elemen penting dan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Air bersih dibutuhkan oleh setiap manusia, baik penduduk, kota, maupun pedesaan. Namun tidak jarang terjadi kesulitan mendapat air bersih di berbagai daerah, baik dikarenakan kekeringan maupun bermasalahnya aliran air bersih. Seperti contohnya yang terjadi di daerah perumahan Cityside Residence, Kendalpaya, Kabupaten Malang. Pada daerah ini, aliran air bersih mengalami gangguan yang menyebabkan kurang lebih 90 keluarga kesulitan mendapat air bersih. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat alat pemurnian air sungai berbasis aplikasi digital Wadasi ini agar masyarakat Desa Kendalpaya dapat dengan mudah mendapat air bersih siap pakai apabila aliran air bersih mengalami gangguan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana standar kualitas air yang bersih, kemudian bagaimana cara menjernihkan air dengan cara sederhana, dan yang terakhir yaitu bagaimana proses menjernihkan air dengan alat batasi. Kemudian tujuan untuk mengetahui bagaimana standar kualitas air bersih dan untuk memberikan informasi mengenai bagaimana proses menjernihkan air dengan teknik penjernihan air sederhana. Manfaat seperti yang bisa dilihat pada slide berikut dan luaran yang diharapkan yang bisa dilihat juga pada slide berikut. Oke, saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Jito Bayaditya. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, 2.1 yaitu air. Air yang berada di bumi tidak pernah dalam bentuk murni. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa semua air telah terjadi penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal. Ciri-ciri fisik yang utama dari air adalah bahan padat keseluruhan yang terapung dan terlarut, kekeruhan, warna, rasa, dan bau, dan suhu. Di samping itu, air yang terdapat di alam memiliki kemampuan untuk melarutkan zat-zat mineral atau zat-zat kimia dalam jumlah tertentu. Selanjutnya adalah 2.2, yaitu pengolahan air. Pengolahan air adalah sesuatu usaha teknis yang dilakukan untuk memberikan perlindungan pada sumber air dengan perbaikan mutu asal air sampai menjadi mutu yang diinginkan dengan tujuan agar aman dipergunakan oleh masyarakat pemakai air. Dalam sistem pengolahan air dikenal dua jenis pengolahan, yaitu yang pertama adalah pengolahan fisik. Pengolahan fisik adalah pengolahan air yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kotoran-kotoran yang kasar, pengisian, lumpur, dan pasir, serta mengurangi zat-zat organik dalam air yang akan diolah. Dua, pengolahan kimiawi adalah proses pengolahan dengan penambahan bahan kimia tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas air. Banyak teknik pengolahan air telah diterapkan sesuai dengan karakteristik air atau kualitas sumber air baku untuk mendapatkan air bersih yang sesuai dengan standar mutu. Menurut Arifin, teknik pengolahan air yang sering digunakan antaranya yang pertama teknik koagulasi, yaitu teknik pengolahan air yang diterapkan dengan bantuan koagulan kimia seperti polielektrolit, garam, dan sebagainya. Lalu ada teknik filtrasi, yaitu teknik pengolahan air yang diterapkan dengan bantuan media filter seperti pasir. Lalu ada teknik redox, yaitu teknik pengolahan air yang diterapkan dengan bantuan inhibitor. Lalu yang terakhir ada bioremoval dan bioremediasi merupakan teknik pengolahan air dengan menggunakan biomaterial. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Faisal Araya. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan dari PKMPI yang sudah kita rencanakan. Yang pertama ada tempat dan waktu pelaksanaan. Untuk tempat, mitra yang terjalin kerjasama dengan kelompok kami itu terletak di Desa Kendalpaya, Kecamatan Pagi Saji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Lalu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan akan dilaksanakan tanggal 11 September 2023 karena alasannya yaitu
di perkiraan tanggal tersebut adalah merupakan awal musim penghujan. Jadi, maksud kami adalah ketika alat tersebut sudah dipasang, nanti akan langsung dapat diawasi kinerjanya. Lalu ada susunan acara. Acara dimulai pada pukul 8, lalu akan diperkirakan selesai pada pukul setengah 3. Lalu kondisi existing mitra, yang pertama ada peta lokasi, terletak di daerah Malang bagian barat, tepatnya daerah Kabupaten Malang, daerah yang terletak agak jauh dari pusat kota Malang. Lalu kondisi lingkungan mitra, kondisi lokasi mitra tersebut berada di pinggir jalan yang tidak termasuk ke wilayah kota, melainkan sudah termasuk ke wilayah Kabupaten Malang. Keadaan sekitar didominasi oleh perumahan dan perkampungan warga. Persediaan air yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah sempat mengalami kendala sehingga beberapa warga terdampak dan mengeluh mereka tidak mendapatkan suplai air bersih. Lalu identifikasi dan pengukuran masalah. Masalah yang dialami oleh mitra sudah jelas, yaitu kekurangan suplai. Lalu identifikasi dan pengukuran masalah. Masalah yang dialami oleh mitra sudah jelas, yaitu kekurangan suplai air bersih yang sebelumnya disuplai oleh pemerintah, namun sekarang terhambat. Sekurang-kurangnya terdapat 90 keluarga yang terdampak masalah ini, sehingga tidak bisa hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Tahapan strategis untuk merealisasikan gagasan ke mitra, yaitu setelah menemukan mitra yang sesuai, kami akan membuat alat yang bisa memecahkan masalah yang dialami oleh mitra. Terakhir, kami akan melakukan penyuluhan dan pemasangan alat di daerah di mana mitra tersebut berada. Pengukuran capaian kegiatan. Kegiatan dapat terindikasi berjalan dengan baik ketika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dialami oleh mitra telah selesaikan. Yang kedua, mitra menyetujui solusi yang diberikan. Lalu yang terakhir, mitra memberikan kesan yang positif. Solusi utama kegiatan bagi mitra diharapkan dari kelompok kami, masalah yang dialami oleh mitra dapat segera teratasi. Warga yang sebelumnya terdampak kekurangan air bersih bisa segera menikmati air bersih seperti sedia kala. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam implementasi program kami tentunya yaitu mahasiswa program baru mahasiswa baru program PKMPI, kelompok PKM UNO yang beranggotakan Dito Bayu Adit, mahasiswa baru program PKMPI, kelompok PKM UNO yang sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama 4.1 yaitu anggaran biaya. Rencana anggaran biaya PKMPI dapat dilihat di tabel 4.1. Yang pertama yaitu sewa dan jasa yang meliputi jasa pembuatan, produk, pihak ketiga, dan lain-lain dengan total 3.345.000 dengan total 8.735.000. Lalu yang ketiga ada transportasi, yang keempat adalah lain-lain dengan total 1.450.000. Dengan sehingga jumlah rekapitulasi rencana anggaran biaya PKMPI dengan total 14.030.000. Lalu selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Yang pertama ada studi literatur yang dimulai dari minggu pertama bulan pertama hingga minggu keempat bulan pertama. Lalu ada persiapan alat dan bahan yang dimulai dari minggu ketiga bulan pertama hingga minggu kedua bulan kedua. Lalu ada perancangan alat yang dimulai dengan minggu ketiga bulan pertama hingga minggu kedua bulan kedua. Yang keempat adalah pembuatan alat yang dimulai dari minggu keempat bulan ke-1 hingga minggu ketiga bulan ketiga. Lalu ada pengujian alat yang dimulai dari minggu ketiga bulan kedua hingga minggu ketiga bulan ketiga. Selanjutnya ada evaluasi yang dimulai dari minggu keempat bulan kedua hingga minggu ke-1 bulan keempat. Lalu ada finishing yang dimulai dari minggu ketiga bulan ketiga hingga minggu ketiga bulan keempat. Lalu ada yang terakhir pembuatan laporan yang dimulai dari minggu keempat bulan. Sekian presentasi dari kelompok PKM UNO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.